Ridwan Kaswal. Saya mahasiswa semester 3 PGSD bidang ilmu di Universitas Terbuka. Kali ini saya akan membuat video praktek mengajar menggunakan RPP model 221. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah tutorial 3 pada mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Sehat? Sehat ya anak-anak ya. Nah, anak-anak semua, kali ini Bapak masuk di kelas kalian di kelas 4. Ini kelas 4 ya. Nah, tetapi ada juga anak-anak kelas 3 yang Bapak masukkan di kelas 4 ini. Kenapa? Karena guru kelas 3 hari ini berhalangan masuk. Ibu Inta itu izin hari ini tidak masuk. Jadi anak-anak kelas 3 Bapak gabungkan di kelas kalian di kelas 4. Oke, sekarang kita belajar sama-sama ya anak ya. Tapi sebelum belajar ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo berdoa dimulai. Selesai. Oke, baiklah anak semua. Kelas ini kelas 4 dan kelas 3. Kelas 4 anak-anaknya masuk semua. Oke, kelas 3. Kelas 3 ada satu yang masuk ya. Oke, baiklah anak-anak semua. Di hari ini Bapak akan mengajar dalam satu kelas ada 2 kelas 3 dan kelas 4. Tetapi materinya berbeda ya anak-anak semua ya. Untuk kelas 3 di sebelah kanan Bapak ya. Kemudian yang kelas 4 itu ada di sebelah kiri Bapak. Oke, baiklah. Di kelas 3 Bapak akan mengajarkan tema 5. Di mana di tema 5 ini ada materi bahasa Indonesia untuk membaca sebuah teks yang teks itu berjudul tentang cuaca dan perubahannya. Kemudian nanti di kelas 4, anak-anak kelas 4 kalian akan belajar tema 9, yaitu pelajaran apa ini? Pembagian dan sifat sumber daya alam. IPS ya anak-anak ya. Oke, baiklah anak-anak semua, kita masuk ke materi pelajaran kita hari ini. Sebelum materi pelajaran dimulai, Bapak akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah untuk anak kelas 3 yang belajar bahasa Indonesia. Nanti akan ada sebuah teks, dan dari teks itu kalian dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan baik dan benar. Kemudian untuk anak kelas 4 yang belajar IPS, setelah mengamati teks secara visual ya, secara visual, kalian nanti mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci, dan kalian juga mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan baik dan benar serta tepat, seperti itu. Anak-anak semuanya ya, kelas 3 dan kelas 4 ya. Sebelumnya Bapak akan bagi beberapa kelompok. Kelas 3 beberapa kelompok, kemudian kelas 4 juga buat beberapa kelompok. Oke, sudah terbentuk kelompoknya. Sekarang Bapak akan mulai pembelajaran kita di kelas 3 terlebih dahulu. Silakan kalian buka buku kalian kelas 3 anak-anak ya, buku bacaan kalian. Silakan kalian baca. Di situ ada teks yang berjudul cuaca dan perubahannya. Ya anak-anak ya. Per kelompok kalian baca, kalian simak, kalian pahami apa isi dari teks yang berjudul cuaca dan perubahannya. Oke, mengerti anak-anak ya? Bapak akan ke kelas 4 ya. Oke, anak-anak kelas 4. Oke, materi anak kelas 4 yaitu sumber daya alam di Indonesia. Iya. Kalian buka buku kalian, buku bacaan kalian anak-anak kelas 4 ya. Di situ ada teks visual yang menjelaskan sumber daya alam di Indonesia. Kalian sudah mengerti apa itu teks visual tentunya. Teks yang berupa gambar-gambar. Nah, dari gambar-gambar itu kalian nanti akan diharapkan bisa menceritakan. Nah, contoh-contoh gambarnya sudah Bapak bawakan di sini ya anak-anak ya. Ini ada perkebunan, ada hutan, ada sawah, kemudian ini ada bahan tambang, bahan galian seperti emas, batu bara, nikel dan sebagainya. Ya, nah ini yang dimaksud dengan sumber daya alam. Secara garis besar, sumber daya alam terbedakan menjadi 2. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa disebut dapat diperbaharui? Karena bisa diulang ya.
jika sudah punah bisa dibuat baru lagi, sudah habis diperbaharui lagi. Seperti hutan, dipangkas, ditebang, nanti akan ditanami pepohonan baru lagi. Sementara yang tidak dapat diperbaharui ini adalah bahan tambang atau mineral dan sebagainya. Ini suatu saat akan habis dengan sendirinya, seperti itu, maka tidak dapat diperbaharui. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang bahan tambang. Kalian simak lagi buku kalian, teks visual tersebut. Bapak akan ke kelas 3. Oke, kelas 3 sudah kalian baca kan tadi ya teksnya anak-anak ya. Sudah kalian baca mengenai cuaca. Nah, ini dia. Bapak punya gambar-gambar cuaca. Ini keadaan cerah, ini keadaan hujan, ini keadaan berawan. Nah, kalau di teks tadi kalian baca, keadaan cuaca tidak tentu sama. Kadang pagi cerah, panas, ada matahari, timbul, tetapi kadang siang hari tiba-tiba mendung, gelap, dan akhirnya hujan turun. Nah, jadi cuaca dari pagi hari sampai siang atau sore itu tidak akan sama. Tiba-tiba hujan turun itu bisa saja terjadi, dan kalian bisa mengamatinya, perubahan cuaca dari hari ini, besok, lusa, dan seterusnya ya anak-anak ya. Nah, dari gambar-gambar ini, poster-poster yang Bapak bawakan ini, kalian nanti bisa bercerita ya, bercerita bagaimana keadaannya, rasanya ketika hujan, ketika panas gitu ya anak-anak ya. Ini tugas per kelompok kalian ya. Oke, silakan dikerjakan, kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Bapak ke kelas 5 sudah? Oke, sekarang kalian maju anak-anak kelas 5. Dari teks visual tadi silakan kalian diskusikan menurut kalian ceritakan menurut bahasa kalian sendiri ya anak-anaknya. Anak-anak kelas 5, anak-anak kelas 4 maksud saya, bahasa Bapak anak-anak kelas 4 kalian deskripsikan, kalian ceritakan menurut bahasa kalian sendiri. Oke, silakan maju. Terima kasih untuk yang sudah maju ya. Terima kasih teplos, terima kasih tepuk tangan untuk anak-anak yang sudah berani maju, anak-anak hebat tersebut ya. Oke, anak-anak kelas 3 ya, Bapak juga harap tadi untuk mendiskusikan bersama kelompok kalian. Ada yang berani maju ke depan anak-anak kelas 3 untuk menceritakan tentang keadaan cuaca, iklim seperti ini, rasanya bagaimana? Oke, ayo maju si Andi. Yo. Terima kasih Andi sudah berani maju ke depan. Dan anak hebat akan berani jika diperintah oleh gurunya. Oke, anak-anak semua, itulah tadi pembelajaran singkat tentang cuaca dan cuaca dan keadaannya untuk anak kelas 3. Sementara pemanfaatan sumber daya alam untuk anak kelas 4. Bapak rasa cukup pelajaran kita di hari ini ya, dan Bapak harap kalian bisa mengambil pembelajaran dari kegiatan kita di hari ini, bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar. Kemudian kalian juga di kelas 3 dapat membedakan bagaimana cuaca ketika panas, ketika mendung atau berawan, dan ketika sedang hujan anak-anaknya. Oke, pelajaran berikutnya ya, kita akan belajar lagi dengan materi baru lagi, dengan materi yang lain lagi anak-anak ya. Nah, Bapak rasa itu saja pertemuan kita di hari ini. Sebelum mengakhiri, Bapak akan menyimpulkan pelajaran kita di hari ini. Untuk kelas 4 yang tadi mempelajari tentang sumber daya alam ya, secara garis besar dibedakan menjadi 2, yaitu yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Itu secara garis besar tentang sumber daya alam ya. Kemudian kelas 3 tadi belajar bahasa Indonesia, membaca sebuah teks ya tentang cuaca dan perubahannya. Nah, dari gambar-gambar ini keadaan cuaca dari pagi, siang, atau sore hari itu bisa berubah, dan kalian nanti bisa merasakan kalau panas bagaimana, cerah bagaimana, ketika mendung atau hujan itu rasanya bagaimana, perasaannya kita bagaimana, seperti itu. Itu kesimpulan garis besar yang bisa Bapak berikan di pertemuan kita pagi hari ini. Baiklah anak-anak semua, Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian.
atas partisipasi kalian, dan terima kasih juga untuk kawan-kawan kalian yang sudah berani maju ke depan tadi. Bapak kasih applause, Bapak kasih tepuk tangan. Kalian anak hebat, anak berani ya anak-anak semua. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa dengan Bapak di pelajaran berikutnya. Bapak Heri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10, 9,